Oke, selamat malam Beat Listener, ketemu lagi bareng gue, Papi Erik. Udah dong. Ya Tuh kan? kan? Iya. Suka ngaco deh kalau gue opening tuh. Suka Ya, apa dulu ke yang suka yang mendadak. enggak, maksudnya yang hore. Kita kan nggak gitu. bawa rombe-rombe. Yang gitu dong, hore gitu. Oke, mohon maklum Beat Listener. Jadi, Oke, business selamat malam semuanya. Iya. Seperti Ya. biasa, Seperti ya kita biasa. akan menemani kalian semua. Oke, bersama Robin. Papi Erik. lu nggak kenalin? Bersama Roni. Kenapa Iya, Om iya. Eko memperkenalkan Papi Iya, kan? Erik? Bersama Roni Mokoy. Emang suka Sama Papi Erik. Oh iya. Siapa? Sabeka. Nah, gue Oke. mau perkenalkan diri sendiri Oh deh. iya, benar. Dan lu tau nggak malam ini tuh Eh. gue di sini ada kehadiran tamu. Oh my god. Di mana tamu ini suka apa namanya? Gede Melukis. Tamu kita siapa nih malam hari ini? Yaudah kenalin dulu deh. Ntar dulu dong. Oh, entar dulu. Ntar dulu. Nanti jangan langsung dikasih tahu. Oh, ini kasih dulu. Kan? Tapi yang pasti ada Iya. tamu spesial malam ini ya. Pasti ada Tamu tamu spesial. spesial. Oh, yang lain daripada yang lain ya. Yes. Oke, Oke. Jadi gini nih gimana, ceritanya nih. gimana? Jadi kita mau bahas tentang bedah tato nih, Tato, ya kupas kan? tuntas lah ya. Iya, kupas tuntas. Iya. That's why kenapa Tas. narsumnya Tas. gue kayak iklan pektai tuh kan. Iya. Makanya gue bilang narsumnya disembunyiin dulu. Sembunyiin dulu ya. Iya, karena Lembar batu, narsumnya sembunyi tangan. Iya Ya, benar. Ada udang di balik. Batu. Bakwan. Iya. Ini kita mau bahas-bahas tato dulu nggak kira-kira? Om Mekoy tertarik tatoan? Waduh, sangat tertarik ya. Sangat tertarik. Gue suka banget, karena gue suka art ya. Oh, yes. Jadi memang keluarga gue keturunan Oh. seniman. Art itu ART apa art? Asisten rumah tangga dong. Bener dong. Iya dong. Tertarik sama ART Iya, loh. kan. Oh my god, Enggak. bahaya Ya banget. pokoknya Coba lu lebih perjelas lagi ART-nya ini apa gitu. ya, gue keturunan ya dari keluarga ya. Mm-mm. Jadi Pak Ade gue itu ada dia gambar uang seribuan. Tatonya? Bukan sih, dia gambar uang. Oh Jadi dia kirain. Yang beredar di Indonesia. Di Indonesia. Uang seribuan yang mana itu? Udah lama sih ya. Udah lama. Ya paling enggaknya kan tau lah gitu. Gambar Berarti tahun berapa? Sutomo kali ya, apa ya kalau nggak salah. Tahun berapa tuh? Waduh, nggak tahu ya, lupa ya. Lupa Aduh. ya. Pokoknya ada itu 1000. Gue ngeblank kalau Ada udah lah. nanya era nih. Jadi istilahnya Jauh. ada darah seni, jadi gue suka seni karena gue juga suka gambar. Jadi kalau tato awal bulat bikin tato umur berapa tuh? Om? Sekitar asik ya. Asik ya? Aduh, lulus SMA lah. SMA. Lulus SMA. Gue pengen tahu satu pertanyaan dijawab jujur. Apa tuh? Bikin tato dalam keadaan sadar apa enggak? Nah, itu dia Nah, memang. Ya. itu. Karena memang saat itu kan ya kita lagi gejolak kalau muda lah. Oi, Iya. oke. Jadi Mas Bay. jadi ya begitulah. Biasanya kalau di umur-umur segitu tuh bikin tato suka nggak sadar soalnya. Temen gue ada Benar. tulisannya piece of shit. Wah, Gede banget gitu. Ya, emang zaman dulu gua pas tato minum. Ya. Padahal sebenarnya nggak boleh kan katanya Nah, ya. itu dan nanti kita akan tanyakan. Oh iya benar, kepada- itu kita harus tanya juga. harus tanya. Iya Apakah kan? benar ya begitu ya? Nggak boleh sambil Apakah itu mitos apa. atau tidak gitu ya? Iya. Iya. Oke, Oke. tidak perlu berlama-lama Nggak lagi. perlu, nggak perlu. Gua pulang dulu. Gimana sih mau pulang aja? Kita akan memperkenalkan hari ini narsum kita. Kenapa kita bahas tato? Karena narsum kita kita. itu adalah seorang tato artis Yes. yang berpengalaman Itu. lumayan lama ya Iya, kan, dengan iya. banyak karya-karyanya juga yang Benar-benar. bagus lah gitu. Apalagi kalau gue liat Instagramnya, Ya. ngerai. Kita sapa dulu ya Iya, narsum siapa, kita siapa ya. Oke. Silakan beli. Hai beli. Halo, Bli. Selamat malam Bli. Selamat malam beli. Sehat beli? Sehat. Oke, macet tadi kesini ya? Iya, gila macet. Macet banget Macet ya. banget. Dari mana? Jalan. Dari dulu sampai sekarang. Iya benar. Dari keluarga baik-baik. Iya. Dari Latu Menten kan Dari ya? Latu Menten, Studio Jakarta ya? Barat. Yang ditanya Wih. dia bukan elu. Hah? Yang ditanya dia bukan elu. Gua nggak jawab juga. Apa sih kalian ini? Heran deh. Latu Menten Jakarta Barat ya? Jakarta Barat Putara sih, Bli? Barat. Oh, Barat. Barat. Cuma biar Dari macet tuh Grogol, ya. Buset maju karena deh. dikit. Oke. Macet-macet tuh. Jadi Bli, selamat datang di studio kita. Terima kasih. Beat Radio Indonesia. Selamat Ya, datang di Bli. Beat Radio Indonesia. Jadi Bli, kita pengen tahu nih ya Bli ya. Iya. Udah berapa lama jadi tato artis Bli? Aku jadi tato artis itu mulai dari tahun 2012. Jadi berapa tahun tuh? 2012 sekarang 2024. 12 tahun ya? 12 tahun. 13. 12. Hah? Kan sekarang Heboh banget deh. 12 tahun ya Bli ya? Tapi 12 tahun. Mestinya jalan 13 nih sekarang nih harusnya. Iya udah mulai jalan 13 berarti ya. Oh, berarti udah kelas 6 tuh.
Ya. Ya, penting banget ya. Iya, ya, penting lah. oke. 12 tahun tuh waktu nggak SMA sebentar tuh, ya. 12 SMA. tahun Jadi SMA. mulai SMA. mulai Mulai SMA ya? Aku mulai setelah udah kuliah, udah Oh baru ya, baru di dunia tato. di dunia tato. Maksudnya setelah kuliah tuh baru buka studio atau apa? Enggak juga, awal itu masih kerja di perhotelan, masih jadi bartender, masih Tapi jadi udah tatuan tuh ya. tatuan belum Oh, sama belum sekali. ya? Malah Setelah sih jadi belum tatuan, tatuan. Oh, setelah jadi tato artis Iya. baru tatoan. Oke, Bli, itu memulai pertama kali tato itu memang suka ngegambar nyoret-nyoret apa gimana itu? Ini agak lucu sih sebenarnya. Awal mulai jadi tato artisnya itu. Gimana, Bli? Gara-garanya pertama Belum. Oh, kirain udah mulai lucu dari Enggak, gue kaget loh. Gue kaget loh, ini beneran kaget gue. Asmuni. Jadi dulu itu punya teman nganterin temen yang agak lenggok gitu lah. Oh iya, oke. Agak ngetril, tulang lunak kayak. Itu yang di sebelah lo, hati-hati lo. Jadi nganterin temen sama buat mau bikin tato. Nah kebetulan tato artisnya ini juga teman juga. Ya. Oh, oke. Jadi karena nyampe di sana tato artisnya ya biasalah, kalau tato artis zaman dulu masih seneng mabuk gitu. Oke, ya. Mabora ya, Mabora. Pas ke sana tuh ternyata si tato artisnya malah ngajakin minum bareng gitu. Nggak jadi. Nggak jadi tato. terus si teman ini, teman yang lenggo Ini mantep nih, ini nih. Dia minta ini, nanya lagi. Nih jadi tato nggak? Nah, tanya lagi kan, Bli ini temannya mau tato jadi nggak? Udah nggak usah, lu aja yang nato. Lihat mesin tato aja nggak pernah gitu. Iya. Coba tak ajarin gitu. Oke. Akhirnya nyoba pegang mesin, diajarin pasang mesinnya, diajarin pakai mesin tatonya, dan ternyata kok nyaman gitu, kok suka gitu. Tak tanya temannya, berani nggak lu? Berani gitu. Wow. Iya. Dia jadi kelinci percobaan yang pertama. Oke. Gitu. Dan akhirnya dari situ mulai minta tolong ke si tato artis ini, boleh nggak ikut buat belajar di sini. Dia bilang, ayo kalau kamu mau belajar jadi tato artis, ayo belajar di sini sama-sama. Dia bilang gitu. Akhirnya mulai saat itu mulai tekun lah di tato. Sampai ninggalin waktu itu ada panggilan untuk ke kapal pesiar. Yes. Oh, Udah untuk tato juga? bukan. Oh. Dulu kan jadi bartender. Oke. Sempat lama di kapal pesiar, akhirnya udahlah diputuskan untuk dilepas aja gitu. Oh, lebih fokus menjadi seorang tatois ya. Oh, oke. Berarti Bli sempat ini ya mengikuti pendidikan seni formal untuk tato. Berapa lama? Tato nggak pernah sih ikut. Oh, nggak pernah. Yang pendidikan formal gitu enggak. Dia lebih ke kayak kita belajar sama temen aja. Ini otodidak lah ya, apa sih? Otodidak lah. Aku belajar di situ tuh kira-kira 1 bulan. 1 bulan aja, habis itu diusir. Oh, itu gimana ceritanya? Gimana? Kok diusir? Pasti nggak sesuai kayaknya nih. Enggak, diusirnya gini. Karena selama 1 bulan itu aku udah banyak bantu dia kerja kan. Jadi kebetulan dia tuh orangnya sangat bijaksana dalam mendidik. Sekarang lu udah bisa tato sendiri. Sekarang lu harus berkembang sendiri. Kalau lu terus-terusan di sini lu nggak akan berkembang. Tuh. Lu pasti akan masih menjadikan gua sebagai pedoman. Jadi lu harus berkembang. Tuh. Jadi 1 bulan itu benar-benar dilepas. Benar-benar terpukul juga waktu itu karena Iya, kita iya. ngerasa ilmunya belum cukup. Belum dapat semua ya? Udah dilepas gitu aja. Tapi dari situ emang benar-benar berusaha fokus sendiri, berusaha berjuang sendiri. Ya tertantang Ya, lah ya. tertantang. Malah jadi makin cepet belajar nggak sih sebenarnya ya? Iya benar. Oh gitu, wah Seru cepet ya? banget, seru banget. Tapi memang udah ada bakat gambar nggak sih? Aku pengen tahu Kalau banget. gambar, aku emang dari kecil suka gambar. Oh, Dari oke. SD sering dikirim-kirim buat lomba melukis, dapat juara-juara juga. Ya walaupun cuma sekabupaten gitu ya. Iya. Udah sampai SMP, aku ada juga pendidikan seni rupanya kan ada juga. Itu fokus juga di sana. Terus sampai SMA juga. Dulu di sekolah tuh nggak ada ekstrakurikuler seni rupa. Aku usulin sama Oh, gurunya. kirain jadi guru seni rupa di sana enggak? Oh, ngusulin jadi guru. Belum sampai. Ya kan? belum sampai. Ngusulin jadi guru. Diusulin apa nih? Jadi guru. Ada pelajaran seni rupa. Jadi dibikinin lah ekstranya. Ekstrakurikuler. Itu nggak ada. Kalau bisa kumpulin berapa orang nih nanti dibikinin. Akhirnya Oh, dibikinin, oke. gitu.
Tapi mau nanya Bli itu spesialis tatois apa? Aku Aliran. spesialisanya Iya, di spesialis di cover up, realistik. Realistik ya oriental. berarti ya. Nah, Oriental. menentukan akhirnya Bli senengnya yang realis itu tuh gimana? Emang dari dulu emang seneng yang realis gitu kalau gambar. Tadi dulu gue mau nanya yang apa tadi? Upper up apa? Cover Cover up. Cover up. Ya itu apa tuh? Cover up Cover, itu kalau nutup tato yang lama. misalkan Itu yang tuh kayak lama. tato lu Kayak tuh, Om ya Romi kan? punya. Tatonya Om Mau nih, di blok. misalkan mau di blok. Nah, itu bisa. Oh gitu. Bukan pakai cat tembok ya? Bukan remake ya? Apa sih maksudnya? Enggak. Ya remake. Remake juga Oh, sama remake. Kalau namanya. di dunia tato itu namanya cover up. Cover up, Gitu. yes. Ada Oke, touch oke. up. Touch Kalau up. touch up itu memperbaiki, Memperbaiki. tato yang Nah, sudah itu ada tanpa merubah bentuknya. Oh gitu. Itu Jadi kayak dicakepin, nambahin tinta. Dibagesin gitu ya. Iya, jadi lebih Oh, hitam oke, gitu oke. misalnya. Nah, Bli emang seneng dari awal emang realis. Iya, lebih seneng lihat yang apa ya? Hitam-hitam. kelihatan Lebih Real, hitam-hitam. Aku suka yang pasti-pasti. Oh, suka yang pasti ya, bener. Iya, ya kecuali banyak banget ya jenis tato sekarang ya Bli ya. Yang Bli tahu tato apa aja sih? Kalau zaman dulu ya, Yes. Waktu zaman aku belajar itu cuman ada beberapa aliran ya, dari aliran tribal. Tribal, Nah, oke. Itu masuk ke black walk. Heeh. Terus ada biomechanical, Ya. ada old school, ada new school, kemudian ada oriental, ada realistic. Nah sekarang udah ada sub-subnya tuh, makin banyak tuh dari black walk itu. Sekarang terbagi menjadi ada yang ornamental, ada yang mandala, ada yang fine line. Itu termasuk di dalam black walk kayak Polynesian, Maori, kayak gitu-gitu. Oh, Tribal, Maori cakep tuh. tribal itu Maori. masuk di black walk. Oh, black wall. Kemudian biomechanical itu yang kayak robot gambar-gambar, Oke. mesin-mesin Iya. kayak begitu. Biomechanical organik yang lebih kayak organik, tumbuhan kayak gitu Oke. bentuk-bentuknya. Kemudian ada Japanese. Nah kalau Japanese juga udah masuk ke oriental. Ini ada oriental. Subnya ada dua sih biasanya. Dia Japanese sama Chinese. Nah, ada yang bentukannya kayak Chinese painting. Bisa diaplikasikan juga ke jadi tato. Realistik nih banyak lagi nih. Ada surrealis. Wih. Ada dari realistik ini sekarang udah banyak campuran. Ada new school dicampur sama realistik juga bisa. Jadi udah banyak banget style yang berkembang sampai sekarang ini. Alen, apa Yeay. kabar? Baik sekali Alen. Nah, minum dong air putih. Iya dong. Iya. Makasih ya. Ya. Bli pengen tahu dong, spill Pendengar. dong. Pendengar. Ada Udah pernah ngikutin kompetisi apa dan juara? Kompetisi pernah beberapa kali sih ya. Di Bali udah sering juga. Di pertama kali turun di Indonesian Tattoo Convention Jakarta. Oke. Itu Richard. dapat Halo, Richard. The Best Black and Grey salah satunya. Kemudian di Surabaya, aku lupa tahun-tahunnya ya. Iya, nggak apa-apa. Di Surabaya dapat juara 2. Oh, keren. Terus di Batam International. Oh, sampai di Tattoo Batam? Expo, ya. Wow. Dapat juara 1 juga, the Wow. best ya. Best Black and Grey. Terus di Solo Art Exhibition. Oh, Solo, oke. Juara 1 juga. Bus. Itu sih beberapa. Karena setelah itu kayak ngerasa nggak enak aja sama teman-teman yang lain gitu. Jadi udah. Jadi nggak mau ngeborong semua ya, dikasih kesempatan dulu ya ke teman-teman yang lain ya. Tapi masih pengen nggak sih ikut-ikut kompetisi lagi? Atau udahlah gitu? Sebenarnya kalau untuk kompetisi sekarang sih nggak menggebu-gebu seperti Udah dulu kayak awal ya. Cuman kayaknya untuk mau naikin karir lebih lanjut lagi mesti ke luar negeri sih. Cuman kayaknya nggak terlalu ngebet-ngebet juga. Nggak tapi terlalu pengen ngebet-ngebet juga. ya. Ya kali kalau misalnya ada boleh kali ya gitu. Itu memang kompetisi itu untuk kalau awal-awal itu kan memang untuk mencari nama kan ya. Kan memang itu harus diperlukan ya untuk seorang tatois ya kan. Pertama sih lebih mencari experience-nya ya. Oh, experience-nya. Karena pas awal kali kita ikut kompetisi itu mental kita benar-benar keuji. Oh iya dong. Ketemu sama banyak tattoo artis yang Yang bikin jiper lah yang pasti ya. jago-jago nanti kan di situ semua. Di situ tuh dan di situ kita bisa dapat belajar. Nah, misalkan kita bisa ngelihat
tato artis yang senior lagi natoin orang gitu, kita bisa nyontek tekniknya. Karena zaman dahulu tuh, zaman aku masih belajar itu susah banget untuk belajar sama orang, karena orang kalau ditanya tuh belum tentu mereka mau sharing. Beda sama sekarang. Kalau sekarang kebanyakan malah udah jadi konten ya, jadi bisa udah terbuka, orang bisa lihat gitu sosmed kan. ya. Iya. Tinggal buka sosmed, YouTube segala macam ada. Caranya bagaimana awal mau bertato tutorial itu banyak banget gitu kan. Itu. Kalau dulu kita mau belajar sama orang dianggap saingan. Oh gitu. Jadi merasa nggak open mereka untuk belajar iya, kita. iya, Jadi iya, kita mesti nyuri-nyuri gitu. Iya, iya, Mau iya, belajar iya. dari mereka tuh kita nyontek-nyontek sendiri. Kalau nanya yang dibuka bukan sepenuhnya teknik gitu. Paling umum-umum aja yang dikasih tahu. Gitu. Agak-agak pelit ilmu lah ceritanya ya gitu ya zaman itu. Om Eko tadi mau nanya apa? Udah inget nih, udah inget belum? Sebenarnya belum, tapi ini menyangkut festival ini ya. Apa tadi? Kompetisi. Iya. Band kali festival ya? Iya, band kali ya. Festival tato bisa. Oh bisa juga ya, bisa. Tapi kan memang mau ikut ini kan kejuaraan kan? Di Kamboja ya? Enggak sih, kalau ke situ ada kerjaan. Oh, ada kerjaan. Oh, tuh. Lu jadi tukang tato aja. Mau sih. Mau? Mau. Belajar. Kan biasanya nih kalau gua mau jadi tukang tato misalnya, seorang tatois kan paling enggak kan harus ada tato ya enggak sih? Enggak juga ya? Enggak juga. Banyak yang bersih Om. Kan soalnya kalau orang mau tato, saya mau tato, nih artis tatonya ini, iya. Kok enggak tatoan kan gitu kan ada yang gitu ya? Ada. Tapi sebenarnya banyak yang bersih kan ya, Itu Bli ya? bukan standar lagi sekarang. Jadi nggak punya tato pun banyak sih. Banyak. Banyak nggak punya tato Gitu tapi ya? dia bikin tato banyak sekarang. Anda jangan suka salah sangka loh. Enggak bagus begitu. Enggak, biasanya kan orang enggak biasanya. Bukan, biasanya tuh yang klien itu kan lebih apa sih namanya, lebih percaya gitu, maksudnya wah iya nih. Yang terlihat ya, Kayak ada hasil orang gitu tato ya. di badan gitu. Iya. Tapi kan kalau biasanya nih tato artis punya tato itu nggak pernah bagus tatonya. Oh, gitu. Jadi Karena dia pakai badannya dia untuk uji coba terus gitu. Oh. Gitu. Oke. Jadi maksudnya ditatoin jarang orang. tato artis yang punya tato bagus. oh gitu ya. Ya. Berarti ditatoin sama orang juga gitu. Ada yang ditato Oh, orang. gitu ya. Kalau Ada tato sendiri ya? Kalau kayak aku nih kebanyakan tato di badanku ini nato sendiri, makanya nggak ada yang benar tatonya. Oh, Karena kan gitu. kita harus konsentrasi, nahan sakit sendiri. Kalau natoin orang kan kita kejam ya. Mau sakit nggak sakit kita bodo amat kan gitu kan. Tapi Bukan gue ngerasainnya kan. tapi kalau di badan sendiri agak sakit dikit kita angkat. Gitu kan ya. Sakit enggak? Tapi ngomongin ini Bli, aku sering dengar bahwa orang itu nggak bisa segampang itu ditato karena punya alergi. Nah, Bli itu sebelum kliennya datang dan pengen bikin tato itu ada dicoba dulu nggak untuk reaksi alergi si klien yang akan ditato ini? Kalau untuk reaksi alergi kita nggak pernah bisa ngetes ya, kecuali Iya. orangnya datang ke dokter. Dokter Oh, dia harus bertanya dulu ya. Dia harus ke dokter Harus cek dulu. Dan biasanya hal-hal seperti itu kita nggak tanyain. Biasanya si customer sendiri yang cerita. Yang cerita Beli aku ada riwayat alergi keloid yang ini. biasa lebih sering ya. Keloid. Ya. Kalau keloid itu sih bukan alergi itu ya. Oh iya, dia lebih ke Akibat luka. Oh, Bekas luka. Bekas luka yang Bekas luka. dia nggak tumbuh bekas Iya, lukanya itu. Kayak luka Jadi- cinta gitu. Ini berbekas. Tapi kalau untuk tato sih sebenarnya nggak terlalu parah sih kalau dampak keloid ya. Asalkan takaran jarumnya benar. Karena beberapa klienku juga ada yang punya riwayat keloid. Koloid. Ditatonya benar ya nggak masalah. Nggak keluar tuh Kalau ya. misalkan dia kedalaman jarumnya nggak teratur, terlalu dalam gitu, nah itu bisa menyebabkan keloid. terlalu dalam. Ini apa kan sebenarnya kalau misalkan orang yang nggak punya riwayat keloid pun kalau dari cara merawatnya juga salah, itu bisa menyebabkan keloid juga gitu. Walaupun awalnya dia nggak punya riwayat keloid. Jadi sebenarnya di tato itu perawatan tato inilah yang sebenarnya yang paling riskan. Di samping kita sudah memilih tato artis yang benar atau tidak. Gitu. Oke. Itu yang paling penting karena merawat tato setelah tato itu Juga penting gampang-gampang banget ya. susah gitu. Ya. Kalau misalnya nanya-nanya nih ya, kita kan perlu tahu dulu proses dari datang, mungkin beat listeners yang pengen bikin tato kan biar juga bisa tahu ya. benar. Dari datang ke tempatnya beli gitu biasanya langkah dan persiapannya itu apa gitu?
Persiapannya ya untuk mau bikin tato ya. Yes. Ya, jadi usahakan sehari sebelumnya itu udah istirahatnya cukup. Oke. Ya. Tuh, beroperasi puasa. Bila perlu makan vitamin. Tuh, kan? Vitamin gitu. Iya. Terus istirahatnya cukup, tidurnya cukup, makan, sarapan dulu sebelum ditato karena tato itu nggak sebentar. Dia makan waktu dan menguras tenaga. Jadi emang harus dipersiapkan benar-benar gitu. Kondisi fisik ya. Kondisi Oke. fisik. Mental juga karena mental kan kadang-kadang kayak tato itu kita nggak bisa rubah sewaktu-waktu kita bosan kita ganti Nggak bisa gitu. Jadi segampang mental itu. itu harus Nggak dimantepin bisa. dulu. Mantep. Mau Tip gambar X apa, gitu nggak bisa. desain apa gitu. Lebih mengkhususnya sih kalau di studioku itu biasanya harus bikin appointment dulu. Oke. Gitu. Karena kita setiap harinya mungkin ada kerjaan, Ada ada iya. klien, jadi harus booking dulu. Kita nggak bisa langsung dadakan datang. Jarang banget orang bisa dapat jadwal dadakan gitu. Nih, tadi Oh kan iya. kita pertanyaannya itu, Itu. boleh nggak sih beli kita Kan tato? ada tuh yang dia takut gitu ya, tiba-tiba, Terus "Ah, dia gua aja minum deh." dulu Jadi gitu. paling enggak setengah sadar gitu loh. Untuk alkohol kita nggak boleh. Nggak boleh ya. Nggak boleh sebenarnya. Yes, benar-benar. Terus obat-obatan terlarang juga kayak pil doping yang nggak beredar apa resmi Yes. di apotek itu nggak boleh. Karena kita bicara alkohol dulu ya. Oke. Kalau alkohol ini dia kan memicu aliran darahnya lebih Cepat. Cepat. Pembuluh darah kita ketika kita mabuk itu melebar. Panas, Jadi karena panas ya. peredaran darah kita juga lebih lancar. Ketika tubuh kita dilukai, Lukai. satu bagian tubuh dilukai, otomatis Banyak darah jantung keluar. akan memompa Lebih darah cepat. ke arah Iya, situ iya, untuk benar. menutup luka di Luka. situ. Iya, iya. Karena dia merasa kondisi badan di sini nggak Oke. baik-baik aja nih, ayo kita ke Iya. situ gitu lah Oke. ceritanya kan. Iya. Jadi darah kan cepat banyak keluar di situ. Kemudian proses masukin tinta ke kulit ini akan terhambat karena bercampur dengan Darah. Nah, efeknya warna tinta tato kita ini setelah sembuh nanti akan agak buram hasilnya. Oh, dengerin beat listeners tuh, barusan penting banget loh. Jadi warnanya nggak keluar gitu. ya. Iya. warnanya nggak Nggak keluar. bright gitu. Terus karena darahnya banyak keluar kan otomatis tinta susah masuk. Jadi untuk mendapatkan warna yang Ada bagus tekanan pada dari saat dalam tato, ya. Iya. Oke. Darah nekan keluar, kita nekan ke dalam. Jadi Jadi menyatu. Jadi si Nge-mix tatoaris ya tuh. akan Mixing. memaksa kulit untuk cepat dapat warnanya. Warna. Tapi darah terus ngalir Ngebuang keluar. lagi. Akhirnya bisa jadi Oke. luka yang lebih parah. Overwork namanya. Hmm. Gitu. Jadi kulitnya terlalu sering digosok jadi overwork, akhirnya proses penyembuhan pun Lama. Lebih lama. Paling fatal bisa infeksi. Waduh. Bisa sampai Itu yang bernanah-nanah. bahaya. Nah, itu gitu. Waduh, itu penting banget loh ya. Kita Iya. kira kan kita minum alkohol supaya mengurangi rasa Mengurangi sakit. rasa sakit. Ternyata itu dilarang banget. Betul. Bahkan sekarang ada painkiller untuk kulit. Itu udah beredar di Indonesia bareng obat-obat seperti itu. Dia berupa krim. Sampai sekarang pun sebenarnya aku nggak terlalu suka pakai itu, tapi karena terpaksa kadang kita pakai. Karena ada orang yang dia nerima sakitnya tuh nggak begitu bagus lah ya. Iya. Jadi benar-benar nggak kuat sakit gitu. Jadi kadang-kadang harus dipakein juga Di biar itu, oles ya ya? biar bisa selesai. Itu juga efeknya kurang bagus sebenarnya. Anestesi itu dia bikin warna tato jadi lebih buram juga. Oh, Jadi anestesi. organnya, Oh, oke. Tato numbing cream namanya. Hmm. Banyak merek-merek yang beredar sekarang di Indonesia. Itu sebenarnya kurang bagus juga untuk tato. Jadi kalau mau tato mending dalam kondisi normal, tahan sebisanya gitu. Itu lebih bagus. Nah waktu zaman gua dulu tuh ya, mungkin kalau sekarang kan mungkin udah teknologi udah semakin maju ya. Iya. Asik. Jadi maksudnya kalau zaman dulu kan abis itu nggak boleh kena sabun, betul nggak? Iya, benar, Nggak boleh mandi lah. Nggak boleh mandi. Ah. Nah kalau sekarang tuh masih seperti itu. Masih seperti itu. Oh nggak boleh kena Ya, sabun itu gitu ya? Masuk di perawatan tato. Tato. Jadi setelah tato itu, nih klien keluar dari studio itu, tato sebenarnya nggak boleh di wrapping terlalu lama gitu. Dibungkus. Iya, dibungkus terlalu lama. Kalau dulu tuh banyak tatoaris menerapkan setelah tato tuh biar nggak kena debu segala Ya, macam. Itu iya, tuh. betul. Ah. Boleh, tapi jangan terlalu lama, maksimal 1 jam.
Karena kulit kita butuh udara buat napas dia. Jadi kalau dia terus tertutup nanti akan jadi benyek. Karena kan itu hitungannya luka ya. Iya. Ya, luka aja sebenarnya kan nggak boleh kita tutup kan. Ya kayak luka kita pakai plaster aja. Iya. Iya. Sakit yang tidak berdarah. Oke, lanjut dulu. Terus berarti perawatan itu tidak boleh ditutup. Ya, Oke. ditutup. Kemudian kalau misalkan nyampe rumah itu masih ada bekas-bekas sisa darah, itu bisa dilap pakai tisu sama air hangat atau kapas. Oke. Air hangat bisa, yang penting airnya bersih gitu. Alkohol pun kalau kuat silahkan. Aduh, perih banget. Karena itu perih banget, tapi aku nggak anjurin sih. Iya. Cukup air bersih boleh, kalau masih bisa tahan sedikit bisa pakai campuran air Dettol buat bersihin. Oke. Boleh. Nah, setelah 2 hari atau 3 hari itu selama 1 sampai 3 hari, 2-3 hari itu dia nggak boleh dipakein apapun sebenarnya. Di situ banyak kesalahan juga. Baby oil juga nggak boleh. Nggak boleh masuk Apapun. di tato itu. Oke. Karena pada saat itu kulit lagi mencoba untuk mengeringkan luka ini. Oke. Jadi kalau kita taruhin baby oil segala macam atau aftercare itu bisa menyebabkan penyembuhannya jadi lebih lama. Gitu. Bahkan jadi becek, jadi benanah bisa jadi. Jadi setelah 2-3 hari tato itu mulai kering, barulah untuk ngebersihin apa bahasanya kalau bekas lah keropeng. Keropengnya itu ya. Keropeng itu biasanya muncul setelah rata-rata 5 sampai 1 minggu baru muncul dia keropengnya itu. Oh. Ropek gitu ya. Ya. Yang kulit-kulit Kulit mati. Gitu. Kulit mati. Iya. Itu pun nggak boleh digarukin. Pantangan dalam tato itu Menggaruk. Garuk. Karena emang gatel itu. Iya, gatel. Gatal ya. Masa Gatel. penyembuhan tato itu gatel banget. Gatal. Gatel ya bener. Wah, itu garuk nggak boleh banget ya. Pantangannya banget. Kalau dijilatin Boleh. boleh, kali, boleh. kucing. Boleh ya, Li ya? Beli ya? Iya, bener. Dijilatin boleh. Oke, Bli, mau nanya, bagian tato mana yang ditato paling sakit? Nah, itu tuh. Itu pertanyaan umum tuh. Ini Iya benar kan? nggak kalau gua jawab, benar nggak? Ini ke atas gini deket tulang gitu. Deket tulang sakit. Oh, deket tulang. Tapi yang paling sakit menurutku si rib. Apa? Sirip. Sini. Apa iga? Apa di iga? bagian Iga. sini. Oke. Pokoknya dia di bagian kulit-kulit tipis lah. Oh iya. Iya. Oh. Ya, di lepitan tangan dekat nadi Aduh. itu agak berasa sakit. Lepitan ketiak itu yang mendekati agak berasa sakit. Kalau tato-tato di daerah tuh kemarin tuh, nah Om Eko yang mau nanya. Apa tuh? Di daerah-daerah apa namanya? Alat vital ya. Itu tuh termasuk nanya ya. kan kemarin minggu lalu. gue. Itu Iya, termasuk gue tato nanya. ekstrim Oh, ya, iya, Bli iya. ya? Oh, Tato ekstrim ya. Kalau tato ekstrim kayak gitu aku nggak ngambil. Nggak ngambil ya? Atau di atas leher. Leher ke atas. Terus tato di bagian alat vital aku nggak buat juga. Ya, jadi punya standar seperti itu lah. Iya, Kalau iya. menurutku tato itu untuk mempercantik tubuh, bukan merusak tubuh. Iya. benar. Oke, Kalau udah itu. posisinya aneh-aneh, aku hindari. Ada lagi tato bola mata kan ya? Iya. Ada loh. Ada. Makin aneh-aneh ya orang ya. Jadi banyaknya juga yang ekstrim ya. Iya. Gua Ya, suka lihat itu masuk tato ekstrim. Tato iya, ekstrim enggak yang lah. di luar itu sampai lidahnya di waduh. Sampai Ini nih di ini. sini Sampai juga ada ini nih. di blok Iya. Sampai semua. hidung nih dipotong naik Iya. ke atas tuh lubangnya. Oh, kalau itu iya, Aduh, pasti. gila, diblok kan mukanya tuh. Itu udah masuk ke body modification sih. Oh, itu. Oh, Aduh, Jadi modification. kayak lizard gitu nggak sih? Yang yang ada muncul-muncul Iya, gitu. muncul. Iya, Iya. aneh banget ya. Berarti dia di belakang kuping juga ekstrim, Bli. Enggak terlalu sih. Kalau di Masih sini ya? ngambil. Masih Pokoknya ngambil kalau yang dari sini? lihat, iya. Nextnya Cuman aku sini deh kayaknya. Oke. Karena kan ngeri juga ya kan itu kan menyangkut saraf-saraf juga ya kalau di daerah-daerah sensitif ya maksudnya. Iya. Ya nggak sih? Iya, iya Pala juga, gitu tiba-tiba kepala. ditato itu gini-gini terus kita kan Iya, karena di Jarumnya bagian nancep tato di leher. selain Di kaki juga sebenarnya sangat berbahaya kalau Oh dia. iya. Bagian telapak kaki itu kan udah Telapak. masuk ekstrim sebenarnya. Oh, iya banyak ini ya, Saraf. ya, saraf. Di situ. Lagian telapak kaki ditato Tapi- kan kita tapi gak ada- kelihatan ya, Bli ya. Gores pas bagian yang ininya benernya Iya. nggak bener. Iya makanya itu kan serem tapi ada ya tato di telapak juga ada orang. Ada ya? Ada juga. Iya. Kalau nge-cover up itu buat Bli sendiri seorang tatois, cara menggambarnya, penekanan jarumnya atau apapun itu untuk cover up ada bedanya dengan yang dari awal dong. Bikin dari Sebenarnya awal ya. hampir sama, cuman perasaan sakitnya
dari si yang ditato ini akan lebih terasa sakit. Karena Oh, lebih ibaratnya itu sakit. udah luka, sembuh Iya. dilukain lagi. Dilukain Ibarat lagi. Iya perasaan kan? benar Dilukain ya. lagi, pasti Iya. Terluka lagi. Iya. Itu Tuh. pernah pengalaman dapat orang yang udah tua ya. Itu umur 80 tahun. Wow. 80 Oke. tahun orang Australia. Mm-mm. Jadi dia pengen buat muka cucunya. Oh iya iya oke. Cucunya cantik lagi kan. Aduh, Itu iya. susahnya, kulitnya udah keriput. Maunya Bikin wajah yang cantik kan otomatis susah banget. Iya. Dikasih kulitnya dikasih rangka aja. Akhirnya aku ngakalin. Jadi si opa-opa ini Hah? dia udah ditolak berapa studio. Oh, Udah masuk keluar masuk studio, nggak Oke. ada yang mau garap. Akhirnya Lu garap. ketemu sama studioku, aku bilang kayaknya nggak bisa deh. Tapi Mm. aku udah masuk banyak studio ini nggak diterima gitu kan, nggak ada yang mau garapin. Terus aku bilang ada resikonya, mungkin nggak akan se-perfect Persis, yang kamu perfect, inginkan karena kondisi kulitmu sendiri. Aku ngerti sama kondisi kulitku. Iya. Untungnya seperti itu Ya. ya. Akhirnya kita akalin, hari pertama bikin outline dulu. Karena kulitnya udah bleber tuh kan, susah. iya udah. Jadi kita bikin bengkak dulu kulitnya. Oh. Hari kedua ketika dia udah bengkak, itu lebih melar lagi, Benar. lebih gampang untuk shadingnya. Jadi emang stretch jadi Ya, jadi dan keras. akhirnya sih mirip, lumayan mirip. Cuman aku juga ngerasa nggak enak juga karena hasilnya nggak terlalu maksimal kan. Ya. Udahlah, nggak usah dibayar, biarin aja. Waktu itu dealannya kita tuh lumayan di angka 5 juta. Oke. Dengan resiko yang siap dia terima misalkan hasilnya nggak sempurna, dia kasih aku 10 juta. Wow, karena mungkin mau mengambil resiko Karena mau mengambil tadi. resiko tadi. Karena Iya, semua iya. studio nggak ada yang mau. Nggak ada terima. Nggak ada yang mau. mau. Nggak ada yang mau. Tapi ilmu untuk yang tadi Billy bilang buat dalam tanda kutip ngakalin ya, itu berarti tidak semua tato artis paham dong ya? Mungkin ya. Ya nggak sih? Karena setiap tato artis kan ada experience-nya sendiri. Oh. Ada yang gampangnya kayak tadi ya udah nggak bisa gitu. Iya, iya. Tapi Oke. Bli waktu mencoba itu tuh deg-degan gak sih? Enggak. Kalau Apa- gagal gitu? Sebelumnya pernah Ya, pasti ada pernah dapat gitu. deg-degan pasti. Tato Gak kulit pernah, gua. ini baru pertama. Itu baru pertama kali. Dan akhirnya dari situlah kita dapat pengalaman, pelajaran. Next kalau akhirnya beberapa kali ini terakhir udah pernah nato beberapa orang yang berumur juga dan pede karena Akhirnya ngerti mulai pede. tekniknya. Oke, ini kita udah banyak bahas ya tadi tentang apapun ya dunia tato Apapun nih ya. ya. Pun Sekarang, apa? Itu ada apa? Sekarang ini gua mau nanya sedikit aja. Oke, sip. Boleh. Berapa sih? Price-nya gitu maksudnya udah langsung aja kita. Enggak, gua pengen kata-kata yang enak. Berapa sih price-nya? Price list-nya. setiap- Untuk ukuran setiap berdasarkan tato ukuran. artis punya standar sendiri. Nah, itu Oh, yang harus oke. dijelasin dulu Om Erik. Karena memang terus Ada. terang ya Bli, banyak yang bingung atau yang nggak tahu termasuk gua nih. Iya. Ini orang kok pada tahu tuh gede-gede pada bagus-bagus sih ada gitu. Berapa duit sih gitu kan? Ini ngitungnya dari gimana sih? Nah, Persen. itu ada beberapa jenis cara apa namanya bukan tato artis itu memang menentukan ini kan Bli ya akan dibayar apa by jam kah by senti. Nah, itu tuh harus dijelasin deh Bli. Coba. Untuk harga biasanya setiap tato artis itu punya standar sendiri ya. Yes. Ada yang hitungnya berdasarkan per gambar, ada yang per Senti. ukuran. Oke. Ukuran. Ada yang per jam juga. Ada yang per kerumitan. Kalau per kerumitan hampir mirip sama per gambar sih ya. sebenarnya. Ada yang hitung begitu. Kalau aku sendiri itu ngitungnya per jam ya. Per jam. Oke. Dan setiap tato artis itu per jamnya beda-beda lagi. Ya, Ada harganya yang- masing-masing. Ada ya. yang pemula dia kemarin aku cek-cek ya, sempat ngintip-ngintip dikit lah. Oke, teman-teman yang baru ini kan. Eh. Ada yang 300.000 per jam. Per ada jam. yang 500.000, ada yang 800.000. Nah, per jam itu misalnya 300.000. Kalau per jam itu udah belum tentu juga selesai ya. Maksudnya gambarnya ya enggak? Ya Jadi enggak bisa paling enggak. menentukan. Oh, iya Udah dong. menentukan lah gambarnya apa gitu loh. Misalkan Omek C nih mau bikin Omek tato, Coy. aku punya budget di sekian jam. Ya udah, bikinnya segitu dulu. Nanti ada lagi baru dilanjutkan, bisa seperti itu ngakalinnya. Mm-mm. Kalau rata-rata dari tato artis yang udah profesional itu pasti di atas angka 2 kebanyakan. Angka 2 2 juta ya. per jam. Per jam. Pernah nggak sih ada yang misalnya Bli, gua ada budget segini nih gitu, ada nggak sih? Sering banget. Ada juga sering gitu? banget. Aku malah kalau sebenarnya aku pribadi lebih enak orang seperti Yang itu. begitu ya? Iya. Oke. Daripada terlalu kaku nanyain price list ternyata Nanya. bilang, nanya. Iya, Bikin iya. kagak gitu Cuman kan. pengen tahu
aja gitu, dikata Malah kalau topet ya. kan ketemu sama klien yang beli ada budget segini nih dapat tato apa, malah aku seneng bikinin yang lebih malah. Iya. Kita kayak apa ya? Udah dapat tato apa? Nih panci sama Indomie gitu ya. Oh, nih ada nih. Tapi dia. yang reasonable juga. Ya iyalah. Iya dong. Masa cuma punya 200.000 gitu. Ya gambar telur naga aja dulu tuh gua sampai netes ya. Gambar pisang goreng loh. Iya. Kita buat tato itu nggak kayak beli panci ya yang Betul. udah ada, Yang gitu. udah Kita kelihatan harus- barangnya juga. Kita harus tahu dulu mau bikinnya Apa. seukuran apa, Iya. sebesar apa, Kerumitannya bagaimana. gambarnya seperti apa, Yes. di bagian mana. Yes. Tuh, gitu. berapa warna? Berapa warna nentuin juga? Oh enggak sih. Enggak. Kalau Oh. aku ngambil per jam sih enggak. Oh, warna bebas ya. Oh, Oke, berarti warna dimasukin Bebas. untuk tato artis yang per apa tadi? Per jam tadi, yang Ada per yang jam. ngambil, ada juga yang tato artis ngambil dia per warna. Kalau Nah, iya ada. Oh, ada kalau juga. misalkan warna hitam doang segini. Iya. Misalkan nambah satu warna merah. Iya, misalkan nambah lagi. kan makanya tadi Oh, bilang banyak oke. jenisnya. Ada yang per kerumitan, ada yang per apalah gitu tinta yang dipakai, Iya. atau yang per jam. Kalau per jam itu kan berarti kurang lebih lu mau warnanya Apa aja kita udah terhitung iya. jasa kita, skill kita semua. Iya, dihitung udah di dalam situ. 1 jam Iya. per jam itu. Ya mau ungu neon kek, kuning unta kek, terserah lah pokoknya yang penting per jam gitu ya. Tapi beli kalau ngomongin harga nih. Ya aku kan memang seorang arsitek juga ya. Jadi kerasa banget ketika aku juga ada juga pembayaran tuh berdasarkan per meter kuadrat misalnya gitu. Nah, tiba-tiba ada desainer lain yang memberi harga tuh jauh lebih murah dari yang seharusnya. Itu kan merusak harganya. Kalau buat aku merusak harga aku ya gitu. Nah, Bli tahu gak sih sebenarnya di Indonesia tuh punya peraturannya gak sih untuk pemberian tato harganya berapa gitu? Kalau untuk regulasinya, Yes, harga kita nggak punya standar. Aduh, iya Itu yang ya. Sayang banget. Sayang sebenarnya. banget ya itu ya. Salah satu kesedihanku ini. Oke. Karena kita kan fokus di dunia tato, Yes. makan dari sini. Mm-mm. Bukan kita nggak mau mensupport sesama tato artis, tapi semestinya sih kalau aku pikir ini harus ada regulasinya. Harus ada regulasi ya, harus ada peraturannya Karena, ya. Karena harus ada standarnya. Karena ini juga untuk kesejahteraan si tato artis. Tato seniman, artis. Semua seniman. Iya. Terlebih juga kalau misalkan ada regulasi, ada standar yang mengikat, tentu teman-teman yang mau bikin tato juga akan merasa lebih aman. Oke. Karena ada yang menaungi gitu. Iya, Nah, iya. sampai sekarang ini belum sampai ke Kesana. tahap itu, belum tentu apa ya? Dulu mungkin pernah untuk mencoba masuk ke ranah itu dari komunitas, tapi mungkin prosesnya kita tahu lah seperti apa prosesnya. Yes. Iya, iya. Mm-mm. Mungkin terlalu rumit, Iya. jadi mungkin akhirnya terbatas sampai di situ aja, tidak ada kelanjutannya Lanjutan. lagi gitu. Mm-mm. Padahal kalau misalkan dengan berkembangnya tato sekarang ini mestinya ada regulasi, karena banyak sekali tato-tato artis yang baru pemula yang belajar. Anggaplah dia tidak mempunyai standar yang jelas, kemudian terjun pengetahuannya kurang, kemudian terjun asal-asalan nato gitu kan, itu kan masih bisa dibilang berbahaya juga. Yes. Karena dia nggak punya skill yang cukup, Skill, pengetahuannya belum cukup. belum cukup. Bukan kita sebagai seorang senior atau profesional kita nggak mau mensupport, tapi alangkah baiknya kalau misalkan ada regulasi. Mm-mm. Regulasinya misalnya contoh nih ya, Mm-mm. orang yang mau belajar tato harus ada sekolahnya, Ya. harus sekolah atau minimal ikut studio tato yang profesional Oke. atau Profesional, private course. oke. Oke. Kan? Paling nggak belajar dulu lah. Iya, Iya, iya. belajar sama orang yang benar, gitu Yes. kan. Nah kalau ada sekolah tato, ada ngikut studio tato dan itu terikat dengan aturan, otomatis ini akan jadi lebih disiplin, lebih rapi lagi. Benar. Nah, ada kaitannya nanti dengan kesehatan. Oh Kalau iya. misalkan ada regulasi, ada aturan yang mengikat, otomatis dari misalkan Departemen Kesehatan ikut berkecimpung di sini. Iya, heeh. Ya. Otomatis nanti akan ada aturan-aturan yang mengikat. Misalkan orang sembarangan nggak boleh nato gitu. Kalau di luar negeri itu udah ada yang diterapkan, kayak di Korea nggak boleh ada orang yang nato selain dokter. Tapi itu sih sebenarnya regulasi yang salah ya menurut Iya. gue. Karena seorang dokter belum tentu ngerti seni gitu kan. Iya. Tapi kita ambil positifnya aja deh dulu. Yang boleh nato di sana itu cuma dokter. Artinya kan orang harus ngerti tentang kesehatan, karena kesehatan Iya, tato iya. ini kan penting banget. Banget. Jadi Iya. kalau misalkan nanti ada yang melanggar aturan ini, bisa kita
arahkan gitu loh. Untuk tidak melakukan praktek di luar dari aturan yang ada gitu. Kalau misalkan masih bandel kan tentu ada sanksinya. Betul. Nah, kenapa sampai aku berani ngomong ke masalah ke pemerintahan, ke Depkes juga, itu kan yang berhubungan sama pemerintah kan. Karena tato ini nggak bisa dipandang sebelah mata loh. Bisnis tato ini cukup gede. Gitu. Oke. Kita bukan orang yang takut bayar pajak ya. Yes. Kita mau dipajakin asalkan kita regulasinya jelas. Jelas dong, iya. Yang jelas untuk melindungi si tatois ataupun kliennya kan, iya benar. Kesejahteraan kita ini ada yang menaungi gitu. Benar. Ada yang bertanggung jawab atas kesejahteraan kita. Ada payungnya lah Kita gitu ya. dipajakin gitu. Karena bukan gimana ya, penghasilan tattoo artis nggak main-main loh. Yes. Iya, Di Bali, di Iya, mana-mana, benar. di luar negeri nggak Iya, main-main. betul. Gitu. Jadi kalau mau jadi sektor pajak baru bisa, tapi gitu syaratnya ya balance lah, pemerintah Iya. bisa ngasih. Juga harus Terlindungi. melindungi, melindungi. Oh iya iya dari benar. orang kesehatannya juga, dari pajaknya juga kalau Iya, memang mau dibandingkan pajak gitu kan. Tapi emang di Amerika gitu kayak mereka itu ada ininya juga, regulasi gitu nggak sih? Regulasinya. Di beberapa negara Eropa ada. Udah. Aku tadi sempat baca sih ada. Bahkan Ada. mereka ada sidak loh setiap bulan. Jadi misalkan datang ada orang dari departemen kesehatannya ya di negara mereka datang ke studio tato sidak kotor atau gimana tuh Iya, sanksi. benar-benar. Cek jarumnya, Iya. Iya, itu penting. Higienisnya. higienisnya. Nah, makin kesini di Indonesia ini makin merosot, nah gitu. Jadi banyak orang yang tidak tahu menahu apapun tentang tato, nggak ada experience sama sekali gitu. Bahkan ada yang kemarin baru pengalaman berapa tahun udah buka kelas tato gitu. Agak lucu aja sih. Iya. Ada yang dia mengajarkan apa gitu ya nggak Buka sih? kelas loh ya. Experience-nya aja nggak Baca ada. komentarnya ada yang Bukan buka studio loh ya, buka kelas loh. Cimpung di dunia tato nggak pernah dengar namanya, tiba-tiba ngajar tato aku dengar gitu. Iya. Lucu. Itu ada beli. Oh my god, harus hati-hati berarti ya. Makanya penting banget ada regulasi, ada aturan yang mengikat. Benar, gitu. benar. Yang aku rasa ya. Gitu. Tapi mungkin kalau di kayak di Indonesia tato itu ya kembali ke seperti tadi ya, masih tabu ya. Jadi Iya. masih dianggap yang orang bertato kriminal kan gitu ya. Ya pokoknya ya nggak bagus, mungkin karena ketimuran kita ya, kalian nggak tahu juga ya. Kan karena tato ini mungkin budaya dari luar sih sebenarnya, iya nggak sih? Iya. Iya. Meskipun ada juga yang enggak juga. Iya, makanya ada juga yang kayak di Kalimantan kan itu udah memang budaya tradisional mereka Iya. gitu. Tapi ada juga yang ini loh, beli pernah cerita ke aku sebelumnya, dia bilang dia tato temporer ya, ternyata permanen. Apa kebalikan ya waktu itu ya? Temporary. Ya, ada juga yang tapi sekarang udah berkurang. Oh udah berkurang. Itu sempat naik kan ya beli waktu kita ngobrol itu ya? Iya, sempat. Ada yang mempromosikan tato, nih padahal itu tato permanen, tapi dibilangnya tato temporer. Tato temporer loh. Jadi Iya. buat teman-teman juga apapun tato bentuknya yang kalau udah pakai jarum terus masuk ke kulit dan ada rasa sakitnya itu tato Itu sudah pasti ya. permanen. Itu udah permanen. Terus kalau misalkan temporer pun dia udah ada rasa panas, ada rasa sakit ya. Misalkan tato-tato temporer itu banyak yang pakai semir. Ada yang pakai semir apa? rambut. Itu Oh, kan oke. kimia ya. Oh iya iya iya. Jadi bahkan bahan berasa- Henna kayak henna ya. Kalau henna masih lebih aman. Oh iya. Henna lebih aman. Tapi untuk kulit buat yang putihnya sensitif, agak sensitif itu bisa berbahaya. Oh, Jadi merah dong, tato permanen juga gitu. Enggak kayak yang gitu. di pantai-pantai itu yang di Bali tuh, pantai Iya, Bali gitu kan. itu bisa Ada jadi tuh tato yang- permanen itu kalau gitu kita ketemu sama kulit yang sensitif ya, oversensitif. Oh gitu. Jadi hati-hati juga. Iya. Hati-hati ya, bener ya. Aku pernah soal ditato temporer, nggak pakai jarum, pakai tusuk gigi. Ya, pakai Jadi benar yang kata Bli, kalau udah pakai jarum ngerasa sakit, ya udah pasti permanen. Karena udah masuk dari darah kan. Iya. Masuk ke kulit tuh udah pasti. Iya. Iya iya. Permanen. Itu tahun berapa ya Bli? 2 tahun apa 3 tahun lalu ya itu ya yang 3 lumayan tahunan viral ya. lalu lah, Iya iya kira-kira iya. ya. Itu tuh ya benar-benar. Tapi kalau kebalik lagi ke regulasi tadi ya Bli ya, memang seminim itu ya Indonesia ternyata ya untuk segi peraturan atau regulasi. Kalau bicara SOP deh, kalau kayak SOP, gitu. Iya, iya. Itu termasuk salah satu tahapan ya sebelum kita mau jadi tato artis harus ngerti SOP dulu, standar Oke. operasional prosedur. Oke. Apa-apa yang harus kita ketahui sebelum nato itu dan
kebersihannya. Oke, kebersihan. Jadi dari hand glovesnya yang dipakai seperti apa, Oke. masa Iya. expired jarumnya, Expired ada, jarum, harus iya. kita ngerti. Terus dari masa expired tinta, kemudian masalah perawatan seperti yang kita obrolin tadi, itu standar operasional prosedurnya ada. Seorang tatois harus punya itu ya. Harus ngerti itu. Oh. Bahkan di kompetisi tato juga itu dilombakan. Mana yang SOP-nya bagus itu bisa dapat Jadi nilai nilai lebih lah. tambah Iya, lah nilai ya. tambah Oke, gitu. iya Karena iya. Benar. ada banyak tuh yang nato kadang masih nggak pakai sarung tangan. Iya. Betul. Jarumnya nggak diganti, amit-amit ya masih Iya. ada juga tato artis Aduh nakal. janganlah, ngeri HIV. itu. Ya nggak Bahaya sih? banget, hepatitis bisa Hepatitis menular. juga. Hepatitis. Tapi ngomongin expired tadi jadi penasaran deh. Tita expired resikonya apa berarti ke kita? Alergi biasanya. Lebih ke alergi Menyebabkan, ya? Iya, gatal-gatal yang berlebih dan nggak hilang-hilang itu biasanya Oke. jadi seperti itu. Tapi expirednya tinta itu sebenarnya kalau misalkan dia udah kebuka dalam jangka waktu 1 tahun itu harus habis. Oh. Tinta itu. Ya, kalau udah lewat masa itu mending jangan dipakai. Jangan dipakai lagi. Jarum juga sama? Ya. Kalau jarum dia masa expirednya lebih lama. Hmm. Ada yang sampai 5 tahun, ada yang 8 tahun. Nah kalau jarum expired berarti tumpul gitu. Jadi tumpul gitu atau gimana? Bukan sekali pakai jarum itu. Sekali pakai, iya. Kan Kalau setiap jarum expired itu kita lebih ke aware aja sih, lebih waspada aja. Iya. Jadi jangan sampai kalau ada masa jarum itu kita nggak tahu nih dia ngelewatin apa proses pembuatan jarum itu, mungkin bahannya cuma tahan sekian tahun untuk dari Oh si logamnya. kontaminasi. Oh iya paham. Jadi dikasih batasan waktu 5 tahun, ada yang sampai 8 tahun. 8 Rata-rata sih 5 tahun. tahun. Iya. Oh iya Jadi benar kalau emang juga udah lewat ya. masa ininya jangan dipakai. Jangan dipakai. gitu. Oke. Kalau ngomongin sekolah tato beli, ada nggak sih sekolah yang legal di kita? Maksudnya gini, kayak pendidikan SD, SMP, SMA itu kan berarti sekolah legal nih. Ya. Kalau tato itu ada emang sekolahnya yang bisa dibilang sertifikasinya kalau dari sekolah ini lebih baik sih. gitu. Belum Gak ada sih, juga belum kan? ada, Iya, belum ada. bener gak sih? Tapi kalau kursus mungkin ada ya. Kalau kursus private ada. Tapi untuk kalau sekolah khusus gitu sih bersertifikat gitu kayaknya belum ada ya. Bersertifikat ada. Oh, bersertifikat contoh ada. senior aku Ken Tato itu udah bersertifikat. Oh, Mungkin tato artis lain mungkin ada juga yang ngajar, nggak tahu ada sertifikatnya atau enggak. Kalau aku sih nggak ngeluarin sertifikat ya, karena Kenapa beli? namaku kan nggak cukup dikenal orang juga. Gitu Aku kan. kenal ya. Aku Aku kenal. bukan orang yang cukup terkenal juga. Jadi yang penting bekalmu udah cukup buat bikin tato yang bagus. Menurutku udahlah, orang udah tahu hasil tatomu, nggak berdasarkan sertifikat juga, orang pasti Udah akan tahu tahu ya, gitu, benar-benar. tato gitu. Itulah. Nah, mendingan kita dengar pesan-pesan dari Ya enggak Bukan mau. Gue pesan-pesan. juga pengen kasih pesan-pesan Oh, nih. iya, iya, Yes. iya. Iya nih sebagai Itu pasti. tato artis Iya, untuk para harapan-harapan dan pesan-pesannya beli. buat klien baru ya. Buat klien boleh, yang- buat calon-calon desainer tato yang akan muncul akan lebih banyak lagi tuh apa beli? Yang baru nato sebentar udah buka studio gitu kan. Yang tadi ya. Itu. Buat teman-teman yang mau baru bikin tato, Nah, itu ini tuh. Dengerin ya. pesannya mungkin lebih hati-hati, lebih cerdas, lebih bijak dalam memilih tato artis. Karena tato itu bakal stay forever di badan kamu. Jadi lebih bijak. Memang tato itu nggak murah. Kalau yang bagus pasti apapun nggak murah ya. Nggak murah. Benar, ada uang, ada barang ya, ada kualitas gitu. Enggak ada barang. Jadi kalau ditato tuh mending gak usah pikirin harganya. Kalau nggak ada uang mending ditabung buat dapetin hasil yang terbaik. Terbaik. Benar. Jangan terburu-buru menentukan tatomu karena keinginan yang mendadak tiba-tiba gitu. Kamu harus pikirin matang-matang dulu. Benar. Pilih tato artis yang sesuai, yang cocok. Jadi bisa dapetin hasil yang maksimal sesuai dengan keinginan Memuaskan kamu. lah. Ya, Wow. memuaskan. Jadi nggak ada penyesalan. Nah, itu buat teman-teman yang sekiranya nanti mau bikin tato, bebas mau tato di mana aja, Benar. tapi tetap berpikir cerdas dan bijaksana. Gitu. Benar sekali. Kalau pesan untuk desainer Untuk tato. artis pemula ya selamat terjun di dunia tato. Ya, tapi yang pasti kalian harus banyak mengerti tentang tato, banyak SOP yang harus kalian pelajari. Kemudian kalau bisa jangan belajar sendiri.
carilah tato artis yang sudah berpengalaman sebagai guru, sebagai pembimbing. Itu akan lebih baik buat kalian ke depannya daripada trial sendiri. Itu sangat berbahaya ya, risiko. Jadi belajar untuk lebih berhati-hati dalam tato. Kemudian untuk promosi dan marketing juga kita harus saling menghargai sesama tato artis. Jangan sampai kalian merusak kesejahteraan kalian sendiri, piring makan kalian sendiri. Hati-hati. Itu dia tuh. Kita jadi tato artis mungkin nggak setahun 2 tahun, mikirin perut setahun 2 tahun ini gampang. Kita kerja sebulan aja bisa mikirin buat setahun ke depan gitu kan. Tapi kalau misalkan kalian rusak terus-terusan, kita nanti akan jadi sampah di masyarakat, nggak ada artinya gitu loh. Gitu. Jadi mesti lebih bijak lagi sebagai tato artis pemula ataupun para senior nih ya. Benar. Kita saling mengingatkan, kita saling mengisi, kita jaga piring makan kita sama-sama. Gitu. Tapi berikut komunitas, maaf, aku nanya lupa. Udah keluar. Aku dulu sempat jadi ketua komunitas juga di Komunitas Denpasar, dan Pasar Tato Artis Community. Oke. Cuman aku lingkungan emang kurang cocok dengan idealismeku yang nggak sejalan, jadi lepas. Gitu. Oke, ya. Jadi bagaimana? Gitu. Bilang thank you dulu dong. Ini Oh, mau iya cepet-cepet dong. mau closing aja. Thank you ya Beat Listeners yang Listener, sudah join live Insta. Yang banyak banget aku kayaknya gak sempat untuk membaca satu-satu, tapi terima kasih sudah join dan terima kasih sudah interaksi dengan kita. Semoga pertanyaan-pertanyaan kalian bisa itu semuanya terjawab. Ya. Jangan lupa juga follow Instagram Beat Radio. Dan juga follow Instagramnya Beli Koming, ya kan? Tadi apa? Tattoo underscore. Tato underscore Koming Koming. ambisius. Ambisius. Komingnya KOMINK. Jangan lupa ya, underscore Bukan G ya. ambisius. Nah, terima kasih buat Beli Koming yang Terima udah kasih banyak Beli. Terima kasih udah kembali, bisa sudah hadir di diundang. sini Yes, dan udah terima bisa kasih. memberikan informasi Iya, yang banget, sangat berguna luas banget. ini ya, Yes, yang jarang benar, kita benar. dengar ya bersama Beda ya. kalau pengajar memang ya. Benar, Ya kan, jadi- karena ngajar juga sih soalnya, Benar-benar. jadi lebih mencerahkan. Jadi Kemana itu? Jadi ilmunya. Kemana? Terima kasih. Oh ya, terima kasih telah bergabung. Oke. Bye bye. Kita akan jumpa lagi. Gue Erik. Gue Beka. Rory McCoy. Kita pamit. See you. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye.